Ulun Rahayu, ulun calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Banjarmasin. Hari ini ulun ingin melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita dengar sambutan dari Ibu Alwiati selaku Kepala Sekolah SDN Twin Cucuk 1. Pada Ibu waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu Dewan Guru Pengajar dan Pendidik SDN Twin Cucuk 1 yang Ibu hormati dan Ibu banggakan, serta Vero yang ada di belakang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah yang kedua kalinya Ibu memberi sambutan. Marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah, kesehatan yang utama sehingga kita bisa silaturahim berkumpul di ruang kelas 3A dan 4A pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1-4 budaya diseminasi penerapan budaya positif. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau hingga yaumul akhir. Bapak Ibu mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah semuanya lengkap tak kecuali yang izin. Yang izin ini ada yang orientasi, ada juga yang melaksanakan workshop, ada di HBI, dan yang kedua PPG mengulangi lagi karena kemarin bilangnya ditunggu sampai jam 2 tidak konek-konek, mungkin keseluruhan satu Indonesia memakainya, akhirnya diulangi lagi di pagi hari ini tadi. Jadinya mengulangi lagi seperti kemarin. Bapak Ibu sekalian, ini Ibu Rahayu akan memaparkan nanti mengenai budaya positif. Budaya positif ini atau kebiasaan yang ada di SDN Twin Cucuk 1, insya Allah sedikit demi sedikit sudah dilaksanakan. Alhamdulillah dengan adanya calon guru penggerak ini nanti akan lebih gamblang lagi, akan lebih jelas lagi, akan diterangkan sama Ibu Rahayu. Yang intinya Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini adalah yang pertama mengenai budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu hubungannya antara guru dan peserta didik atau siswa-siswi kita yang merupakan faktor penting dua itu, yaitu pendidik dan peserta didik. Untuk apa? Untuk membangun budaya sekolah, karena hubungan tersebut akan berpengaruh pada kualitas pendidikan sekolah, membuat kesepakatan kelas. Seperti pagi tadi saat Ibu sebagai pembina sudah Ibu utarakan juga mengenai kesepakatan kelas, yang mana kelas 1 sampai kelas 6 itu ada semua, mungkin berbeda-beda kesepakatannya atau aturannya. Itu mengenai yang pertama, pokoknya. Yang kedua, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau
keyakinan-keyakinan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori, yang mana selama ini kita sebagai guru berkewajiban mengontrol, memberitahu kepada perilaku siswa agar memiliki perilaku siswa yang kita harapkan. Harapan sekolah siswa kita yang pertama mempunyai karakter, mempunyai budi pekerti yang luhur, bisa bersopan santun. Itu adalah harapan sekolah kita yang pertama. Selanjutnya ke pengetahuan. Pengetahuan, mudah-mudahan setelah anak kita menjadi anak yang berkarakter, diberi pengetahuan itu akan lebih mudah daripada anak-anak di jalanan. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, adanya keterampilan. Itu juga kita yang melatih, karena tugas daripada Bapak Ibu guru sebagai pendidik yaitu mendidik, membimbing, dan melatih. Terutama yang melatih itu banyak ada di keterampilan Bapak Ibu sekalian. Itu utamanya. Selanjutnya, apa tujuan dari budaya positif tadi? Tujuan daripada budaya positif tadi yaitu menerapkan budaya tadi di sekolah, menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama, yaitu menumbuhkan bakat minat daripada murid-murid kita. Selanjutnya, menerapkan disiplin positif dengan motivasi kita serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam pembelajaran kita di kelas masing-masing. Itu adalah utamanya. Terus nanti apa aja yang akan diterangkan oleh Ibu dan Ibu? Yaitu mengenai yang pertama, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua, mengenai disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, mengenai kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi, serta keyakinan kelas. Apa yang sudah Ibu sampaikan dari pagi sampai siang ini tadi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, dari awal kita sudah melaksanakan MPLS. Itu adalah suatu awal daripada belajar kita. Sudah kita lalui. Mudah-mudahan anak-anak kita maju ke depannya. Terus kemarin adanya pembelajaran yang afektif, kognitif lah Ibu Nisa serta Ibu Saripah. Itu nanti ibu-ibu bisa mengumpulkan mana yang lebih, mana yang kurang. Karena apa? Karena untuk kita belajar ada di dalam. Jadinya Bapak Ibu nanti bisa memilah dan memilih mana yang harus kita laksanakan di antara kurang, lebih, serta yang biasa-biasa tadi lah Bapak Ibu sekalian. Ibu mengharapkan seperti itu. Terus yang kelas 1 kemarin sudah juga memberi data kepada Ibu laporannya mengenai MPLS. Kurangnya kemarin yaitu mengenai pengesahan ya adanya kepala sekolah serta pengawas untuk pengobatan. Yang pasti untuk arsip kita yang pasti meminta yaitu dinas kota nantinya. Tetapi harus diketahui sama Bapak pengawas pembina kita. Jadinya nanti ada penambahan. Terus lagi siapa kepanitiaannya yang menyampaikan materi-materinya tadi. Di situ sudah adanya budaya positif sudah ada di dalamnya. Artinya sudah melaksanakan juga apa yang nanti akan disampaikan oleh CGB kita.
Dan Ibu mengharapkan kepada Ibu Fatimah tadi, Ibu sudah mengajar di situ. Ibu mengharapkan Ibu Fatimah juga mengikuti yang coaching tadi. Karena apa? Karena mau tidak suka nanti kalau sudah duduk jadi kepala sekolah, Ibu Fatimah juga harus berlatih seperti Ibu Rahayu. Makanya ini ada kesempatan yang baik, makanya ikuti. Silakan tadi diisi Bu Fatimah, langsung aja hari ini, karena hari ini adalah hari yang terakhir. Alhamdulillah Bu Fatimah sudah mengisinya. Kemarin juga Ibu bertanya kepada Ibu Maimunah, kepada Ibu Muslimah agar mengikutinya. Terus tidak ketinggalan lagi yang P3K siap juga Pak Rahman, terutama sebagai yang ada di muka garda depan kita, ikuti juga Pak Rahman. Bapak Ibu yang lain silakan. Bapak Gaburi maju terus, ayo semangat. Boleh juga. Boleh juga. Nah, siap. Pak Adam sebagai koordinatornya siap juga. Ikuti aja. Ya. Bu Nisa, kalau ini sudah selesai PPD-nya silakan diikuti. Ya, silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti aja kita sambung saat Ibu Rahayu sudah memaparkan apa yang ada 7 poin tadi. Nanti kita sambung lagi. Sekarang ini Ibu akhiri. Ada kekurangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang intinya Ibu Rahayu sebagai CGP sebagai penggerak sudah menggerakkan, sudah menyuruh kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti jejak langkahnya yang terbaik untuk ke depannya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Sekarang Ibu akan memaparkan tentang diseminasi penerapan budaya positif. Seperti yang dikatakan Ibu tadi, yang pertama, di dalam modul budaya positif yang ulun dapatkan, yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Hari ini ulun ingin menyampaikan apa itu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar. Di sini kebutuhan dasarnya bukan hanya kebutuhan dasar kita sebagai seorang guru, namun juga kebutuhan dasar anak didik kita. Kemudian tentang posisi kontrol restitusi. Di sini ada tentang posisi kontrol restitusi. Karena kita sebagai seorang guru, kita memegang sebuah posisi kontrol. Posisi kontrol seperti apa yang sudah kita lakukan, dan yang lebih bagus itu posisi kontrol yang seperti apa. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, itu sudah memberikan tujuan pendidikan, yaitu untuk menjadikan siswa itu sesuai dengan kodratnya, agar siswa mendapatkan kebahagiaan dan kebutuhannya dipenuhi, serta menjadikan anak itu sebagai anggota masyarakat yang baik. Di sini Bapak Ibu, kita sudah menerapkan pembelajaran implementasi kurikulum merdeka. Maksudnya merdeka di sini adalah kita membimbing anak sesuai dengan kodratnya. Anak kita bimbing itu tidak bisa kita samakan dengan cara kita waktu kita belajar. Waktu zaman kita beda dengan zaman yang sekarang. Itulah mengapa kurikulum itu selalu berubah. Di situ kami belajar tentang mengapa kurikulum berubah. Mohon maaf, biasanya kita mendengar ganti menteri, ganti kurikulum. Sebenarnya yang kami pelajari selama mengikuti pendidikan ini, pendidikan itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Kebetulan kemarin kita kena pandemi, otomatis kurikulumnya harus disesuaikan, tidak bisa lagi mengikuti kurikulum yang ada. Dan tujuan pendidikan itu
anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat zaman agar mereka mengalami kebahagiaan selama mengikuti pendidikan. Makanya di dalam kurikulum Merdeka itu ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Kita yang sudah mengikuti pendidikan organisasi penggerak sudah tidak asing lagi dengan kata pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sendiri pembelajaran yang sesuai dengan tahap kebutuhan dari tahap perkembangannya anak tersebut. Bapak Ibu, kemarin kan kita baru saja MPLS. Nah, waktu kegiatan MPLS itu alangkah lebih baik kalau kita isi dengan melakukan tes diagnostik pada anak. Jadi kita bisa melakukan tes diagnostik non kognitif, kita juga bisa melakukan tes diagnostik kognitif, dan juga kita bisa mengetahui kita bisa mengetes anak dengan gaya belajar seperti apa yang mereka kuasai. Misalkan ada anak yang suka melihat, berarti anak tersebut memiliki gaya belajar visual. Ada anak yang suka sekali bahasa belajar itu gagah, berarti dia kinestetik. Dan ada anak yang suka mendengarkan ceramah, berarti anak tersebut bertipe gaya belajar audio. Nah, dari pembelajaran ini, dari pembelajaran berdiferensiasi ini, makanya kita mengenal istilah dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, kita nyanyikan bersama-sama bisa? Bisa, apalagi di grup kelas 1, 4 nih pasti bisa. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah menguasai. Kita berharap semoga anak murid kita mencerminkan sikap sebagai seorang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Kata disiplin biasanya itu identik dengan aturan, dan biasanya anak kalau dia tidak disiplin berarti anak itu salah. Anak itu melakukan perbuatan yang kurang baik. Di sini maksud dari disiplin sendiri adalah dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Anak itu jadinya patuh dengan kita, tapi apakah patuh dia itu dia mengerti atau tidak, atau dia hanya mengikuti aturan kita, apa yang kita katakan, tapi dia tidak tahu sebenarnya apa yang disuruh oleh guru. Yang penting dia mengikuti apa yang dikatakan oleh guru. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya karena sebuah paksaan, dia jadi tidak nyaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dengan kata lain kita harus menumbuhkan rasa disiplin itu pada diri anak. Makanya yang paling penting itu adalah memunculkan motivasi intrinsik. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Mengapa orang melakukan sebuah tindakan atau motivasi? Yang pertama, motivasi yang dilakukan anak untuk melakukan tindakan itu biasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya anak itu menjadi patuh dengan kita. Nah, tapi murid yang melakukan disiplin ini karena dia takut akan dihukum, jadinya dia masih jadi kita menurut dengan kita. Padahal itu merupakan motivasi ekstrinsik dan membuat anak itu menjadi takut. Tujuan awal kita tadi memunculkan motivasi intrinsik pada anak. Selanjutnya, anak berbuat baik itu dia berharap untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
mereka melakukan ini karena mereka berharap untuk mendapatkan imbalan. Sebagai contoh, ini mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, kita waktu kenaikan kelas, kita memberikan hadiah kepada anak. Hanya untuk anak peringkat 1, 2, dan 3. Dan kita memberikan piagam penghargaan. Apakah selama 1 tahun belajar hanya 3 anak itu yang memiliki prestasi? Tidak kan Bapak Ibu. Nah ini adalah apa ya namanya? Kayak untuk kita merefleksi diri kita. Dari di dalam kelas kita ada sekitar 20-30 anak atau hanya belasan anak. Dari belasan anak itu, apakah hanya 3 anak ini yang mengalami kemajuan? Sehingga hanya 3 anak ini saja yang kita berikan penghargaan. Tidak kan Bapak Ibu? Ada anak yang dari awal dia tidak bisa membaca, lalu sekarang dia bisa membaca. Kenapa kita tidak memberikan penghargaan kepada anak yang seperti itu? Iya, terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, jadi penghargaan itu tidak hanya untuk anak yang berprestasi, tapi kita pun juga memberikan pujian. Jadi jangan merasa sungkan atau merasa koler atau merasa indah untuk memberikan pujian kepada anak. Jadi bisa jadi misalkan anaknya yang tadinya kurang lancar membaca, lalu dia lancar membaca, oh anak sudah pintar membaca, nah hebat sudah lancar membaca. Namun apa yang kita lakukan itu hanya menimbulkan motivasi ekstrinsik pada anak. Selanjutnya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini jika anak melakukan hal ini, maka hal inilah yang masuk dalam motivasi intrinsik, motivasi yang dalam dirinya. Artinya ketika anak melakukan ini, berarti dia sudah sadar dengan apa yang dilakukan. Makanya kesadaran diri itu sangatlah penting. Sebelum kita menumbuhkan kesadaran diri pada anak, alangkah lebih baik jika kita menumbuhkan kesadaran diri dulu terhadap diri kita masing-masing. Seperti tadi pagi saat upacara, kata ibu tadi, urus diri masing-masing dulu dengan anaknya, minta supaya anak itu sadar apa yang dia lakukan terlebih dahulu. Kalau anak itu sadar, berarti sudah muncul motivasi intrinsik di dalam diri anak. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini erat kaitannya dengan sebenarnya apa yang ada dalam diri kita, bukan hanya sebagai seorang anak ataupun kita sebagai orang dewasa pun juga memilikinya. Nah Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ibarat kata anak yang berperilaku negatif itu sebenarnya anak yang memiliki kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Selanjutnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dan berikutnya ada kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan kesenangan dan kebutuhan penguasaan. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Nah, ini biasanya kaitannya dengan kesehatan, tempat tinggal dan makanan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini memberikan rasa kasih sayang dan rasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, hal ini biasanya berkaitan dengan kekuatan, menjadi terampil diakui atas prestasi dan memiliki harga diri. Selanjutnya kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihannya. Di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan
Dan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus. Bapak Ibu bisa lihat kasus ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 1 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Jadi ini ada murid yang berulah di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 1 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Atau dipaksanya teman-temannya untuk memberikan bekal makan siang kepadanya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Murid-murid ini berlapor dengan kita. Nah, seandainya kita jadi Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Di sini kita lihat bahwa Doni ini telah melakukan perbuatan yang kurang baik terhadap teman-temannya. Nah, dari sini kita bisa melihat perilaku yang seperti ini berarti ada salah satu kebutuhan dasar hidupnya si Doni yang tidak terpenuhi alasannya. Nah, ini kita lihat dari jawaban si Doni. Nah, apabila jika jawaban Doni saat ditanya Ibu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh si Doni, yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi setiap kebutuhan itu berbeda tergantung jawaban si anak. Selanjutnya, jika jawabannya si Doni karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, kemudian orang tuanya pasti akan memperhatikan dia. Pasti kan orang tua menegur di rumah. Nah, ketika orang tuanya memperhatikan dia, kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu kalau jawabannya Doni seperti itu. Nah, jika jawaban Doni, dia merasa hebat karena dia berhasil mengambil bekal kawan-kawannya. Nah, jadinya jagaunya di kelas. Nah, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, itu tergantung dari jawabannya si anak. Selanjutnya, nah, jika Doni merasa bosan, nah ini biasanya yang terjadi dalam kelas kita tanpa kita sadari. Nah, jika Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, jadi dia ingin merasakan yang berbeda. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, maka dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebebasan. Karena dia merasa bosan. Sama seperti anak kita. Anak kita yang di kelas, kalau biasanya, terutama ada di kelas 2 ada dia sudah selesai, lalu dia sana kemari, mengganggu teman dia. Itu kan salah satu dia gagal memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu tentang kebebasan tadi. Selanjutnya, nah, jika jawaban Doni karena iseng, karena iseng, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, maka di sini Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Itu tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi jika ada anak kita yang memiliki perilaku yang menyimpang, secara tidak langsung anak tersebut sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini Bapak Ibu dikelihatan. Di sini ada
memberikan kasus. Dinda seorang anak kelas 4 sekolah dasar. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, Dinda ini menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci oleh Ibu Rani. Nah, Ibu Rani ini adalah gurunya. Nah, menurut Anda, kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jadi kita lihat, ulun mengajak Bapak Ibu semua kita mengidentifikasi kebutuhan dasar apa dari si Dinda ini. Kita lihat jawaban Dinda. Yang pertama, kehalusan kan? Yang pertama, menurut Bu Hanfian, jika ujarnya Dinda, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya aku harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, kira-kira kalau jawaban Dinda seperti ini, berarti kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kebebasan. Kita simpan dulu Bapak Ibu lah jawabannya tentang kebebasan. Lalu yang kedua, jika jawaban Dinda, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang mencoba dipenuhinya? Lalu kita simpan Bapak Ibu lah jawabannya. Lalu aku bosan sama belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin Ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang coba untuk dipenuhi oleh si Dinda? Kebebasan. Lalu yang terakhir, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah Ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan dasar hidup apa yang mencoba untuk dipenuhi oleh si Dinda? Jawaban yang terakhir ini, menurut Bapak Ibu, kita sama-sama mengajar, kita sama-sama belajar. Iya akan dimarah. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang penguasaan atau kesenangan? Kita lihat Bapak Ibu yang pertama tadi jawabannya kesenangan. Kita lihat jawabannya. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar hidup kesenangan. Itu benar. Selanjutnya, yang guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Rasa kasih sayang yang sudah diterima. Kita lihat. Ya, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang aku bosan. Kebebasan. Coba kita lihat apakah itu kebebasan. Ternyata benar, kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang terakhir ini tadi penguasaan. Ya, jawabannya benar, penguasaan. Tepuk tangan dulu untuk mereka semua. Jadi semua ini tergantung dari jawaban si anak. Jadi alangkah lebih baik kalau kita melihat anak melakukan sebuah kesalahan, kita tanyakan dulu alasannya kenapa dia melakukan itu. Kalau dia jawabannya yang seperti ini tadi, karena beda-beda, kebutuhan dasar yang dia penuhi itu beda-beda. Semua tergantung dari jawabannya si anak atau alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini erat kaitannya dengan hal yang menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, dan murid menyembunyikan kesalahan, dan akhirnya murid merasa rendah diri. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah terencana, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Penguatannya jangka pendek, dan murid menghormati peraturan tersebut. Kemudian yaitu restitusi. Nah, di restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan restitusi itu berfokus pada pemecahan masalah dan sifatnya itu jangka panjang, di mana hal ini membuat murid menghormati dirinya dan orang lain.
Bapak Ibu di sini ada pilihan apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi. Nah, sini mau mengajak Bapak Ibu semua kita memilih kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama yaitu mencatat 100 sedikit. Mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak itu disuruh mencatat 100 kali di buku. Menurut Bapak Ibu, kira-kira itu termasuk dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa Ibu jadi itu disebut sebagai hukuman? Karena kebanyakan. Karena anak diminta menulis 100 kali. Jawabannya hukuman. Nah, di sini jawabannya adalah benar hukuman. Karena di sini hukuman itu tidak memberikan manfaat sebenarnya. Dan ulun pun kadang juga pernah menghukum anak murid ulun. Semua pasti pernah melakukannya. Dan yang selanjutnya, yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Jawabannya benar, hukuman. Itu adalah hukuman. Nah, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ulun boleh tahu kenapa jadi alasannya konsekuensi? Kalau menurut saya, karena kan itu benda di sekolah yang seharusnya dijaga, malah dia coret-coret sendiri. Jadi itu bukan hukuman tapi konsekuensi, dia tidak bisa menjaga barang yang seharusnya dia jaga di sekolah. Terima kasih Ibu Nisa. Nah, sekarang kita lihat apakah itu termasuk konsekuensi. Ya, itu termasuk konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, terima kasih banyak Ibu Zahra. Nah, itu tadi jawabannya. Apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Konsekuensi itu adalah segala sesuatu yang ada kaitannya dengan apa yang dilakukan. Sedangkan hukuman itu tidak ada kaitannya. Nah, kalau ini murid diminta untuk push up. Jawabannya benar, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Mari kita lihat jawabannya. Iya, konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya, benar hukuman karena hukuman itu memberatkan kepada siswa. Nah, selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apakah itu masuk hukuman atau itu masuk konsekuensi?
Kira-kira menurut Bapak Ibu itu termasuk apa? Hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Sepanjang hari murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa konsekuensi? Jadi jawabannya apa, hukuman atau konsekuensi? Ya, berarti kita ada yang konsekuensi dan ada yang hukuman. Jawabannya yang tepat adalah hukuman. Karena ini memberatkan murid, tidak memberikan efek apa-apa kepada murid, meskipun dia melanggar peraturannya. Tapi ini sangat memberatkan kepada murid. Di sini tidak ada kata dia untuk memperbaiki dirinya, untuk bertanggung jawab. Kenapa jadi atas apa yang dia langgar tadi. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu jelas sudah hukuman. Nah, Bapak Ibu, ini kan masuk dalam punishment. Punishment itu sudah tidak diperbolehkan lagi di sekolah. Jadi kita berharap semoga sekolah kita tidak ada kasus-kasus seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jawabannya yang benar, iya, konsekuensi. Dan yang terakhir, karena dia tadi membersihkan, dia membersihkan tumpahan air yang ia senggol. Dia sudah bertanggung jawab dan dia sudah memperbaiki apa yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Apakah ini masuk hukuman atau ini masuk konsekuensi? Jadi ia istirahatnya berdudinya 10 menit. Konsekuensi. Jawabannya konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kita sudah bisa membedakan mana itu hukuman dan mana itu konsekuensi. Tapi untuk pembelajaran ini ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Sebelumnya aku mau bertanya, Bapak Ibu ada yang sudah tahu apa itu restitusi? Kalau dari aplikasi PMM yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Zahra. Kalau dari aplikasi PMM yang kita pelajari di HP itu, penjelasannya tentang restitusi itu, yang pertama kita harus menemukan identitas anak dulu. Jadi itu restitusi itu kayak semacam tahapan yang dilakukan oleh guru untuk menggantikan hukuman sama konsekuensi tadi. Tujuannya itu adalah supaya anak tuh paham tentang kesalahannya di mana dan dia berpikir sendiri bagaimana cara dia semacam memperbaiki kesalahannya, dan itu datang dari dirinya sendiri. Jadi kita sebagai guru tuh hanya untuk mengarahkannya aja bagaimana cara dia untuk mengatasi kesalahannya itu. Jadi sih itu. Terima kasih Ibu Zahra. Apa yang dikatakan Ibu Zahra mengenai restitusi tadi itu sudah tepat. Nah, jadi Bapak Ibu, Ibu Zahra tadi mengetahui tentang restitusi tadi, dia tahunya dari PMM, dari mempelajari modul yang ada di PMM. Nah, Bapak Ibu, buat yang kadang
mengikuti guru penggerak, Buan Pian bisa mempelajarinya di modul yang PMM, dan itu sama ya, kurang lebihnya sama. Jadi bagi Buan Pian yang sudah mengikuti pembelajaran di PMM, bisa ikut bergabung di guru penggerak. Kita di sini masuk dalam konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Bapak Ibu lah contoh. Saya pernah waktu itu anak murid saya salah mengerjakan ulangan. Nah, waktu itu Ulun belum mengikuti pendidikan yang ini, jadi Ulun bertahu. Waktu itu dia salah dan jadi pada tahu Ulun kepada Bu, ini Ulun salah, Ulun baikilah. Nah, di situ Ulun pernah mengatakan seperti ini. Lu kan sare, jadi Ulun menyampaikan kayak ini. Harus lagi, kan Bapak, kan nilai itu kan di tangan kita. Jadi kita yang menambah ini. Nah, Ulun pikirnya kayak itu. Jadi Ulun sama dengan anak, harus lagi dibaiki ke Bapak. Karena bisa ibu menolakkan ya. Tapi dalam hati Ulun, tapi Ulun sampai dengannya kan bisa dibaiki. Nah, ternyata apa yang Ulun lakukan itu tidak tepat. Karena di situ Ulun sudah mematahkan semangatnya untuk memperbaiki dirinya. Padahal anak saat itu ingin memperbaiki dirinya, makanya dia menawarkan, Bu, Ulun perbaikilah. Saat itu Ulun mengatakan, tidak usah, harus lagi. Nah, jadi di saat itulah Ulun ternyata melakukan kesalahan karena Ulun tidak memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Nah, setelah belajar restitusi ini, kita persilakan anak untuk memperbaiki dirinya. Ia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia lakukan. Ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh si anak. Kemudian, restitusi ini membuat guru dan anak itu memperbaiki hubungan. Lalu, restitusi ini merupakan tawaran dan bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Makanya tadi ditumbuhkan ke dalam dirinya sendiri. Makanya dia mau memperbaiki dirinya sendiri. Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi semua yang dari awal yang tadi kebutuhan dasar sampai ke restitusi ini semuanya berkaitan. Lalu fokus pada karakter bukan tindakan dan fokus kepada solusi. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Nah, di dalam restitusi, guru itu mengambil peran dalam posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, dan terkadang kita memiliki kelimanya. Kita bisa memiliki kelimanya atau dalam diri kita juga bisa paling menonjol. Posisi kontrol guru yang pertama yaitu penghukum. Lalu ada posisi pembuat rasa bersalah. Ada posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Ada posisi kontrol sebagai pemantau dan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Di sini guru yang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Nah, jika seorang guru memiliki posisi kontrol sebagai seorang penghukum, maka hasil dari yang didapat oleh si murid itu murid kemungkinan akan menjadi marah dan mendendam, bahkan dia memiliki sifat yang agresif. Bahkan tanpa disadari kadang Ulun sendiri rancak seperti ini. Jadi kita sudah tahu bahwa ini hasilnya tadi. Jadi lebih baik kalau kita kurangi sedikit. Tapi ini kemarin menariknya waktu kami kuliah, karena kami itu digabung antara TK, SD, SMP sampai SMA dan SMK. Jadi semua jenjang kami kuliah
gurunya itu salah. Kita sebagai guru SD pasti disebut bahwa posisi kontrol guru sebagai penghukum itu tidak baik. Tapi ternyata posisi sebagai penghukum itu tergantung dilihat dari situasi dan kondisi. Kalau untuk anak kelas 1 memang tidak bisa. Tapi bagaimana dengan mereka yang sudah mengajar di SMA, SMK dengan kategori anak yang sudah remaja dan dewasa? Maka posisi kontrol sebagai seorang penghukum itu diperlukan. Saya minta Bapak Ibu sematlah mendengarkan ajar, nanti lanjutkan. Makanan snack. Mana ni selam jatuh kayak dia tak? Ini belanja. Oh iya. Baik Bapak Ibu, melanjutkan. Yang berikutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini guru seperti memelas kepada anak, mengatakan pada anak bahasa bagiannya itu dia kita kasihan lawan ibu. Di situ kita sudah memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Hasil yang dari guru memegang posisi kontrol seperti ini adalah murid akan merasa bersalah karena di situ dia merasa bersalah karena sudah membuat si guru ini kecewa. Tapi guru ini mengutarakan kepada anak, contoh kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi kita bahasa Banjar, kamu kasihan kalau ibu ini Uyu sudah menjelaskan. Nah, jadi masih bergaya. Nah, dari sini kita akan menciptakan seorang murid yang memiliki rasa bersalah. Nah, dia memiliki rasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapaknya dan merasa menjadi orang yang gagal. Jadi anak ini merasa dirinya gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dan ini malah menumbuhkan sisi rasa kecewa pada diri anak. Selanjutnya posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, di sini guru yang posisinya seperti ini itu tidak akan menyakiti murid.
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, jadi melalui kalimat, contohnya, ayo bantulah Bapak. Nah, dan ibu lah, ini ibu, ini saya jadi guru nih, itu harus mau mandi. Yang kemudian, posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Nah, posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Pertanyaan biasanya peraturannya apa? Guru di Betapur. Kepingin ada semalam, peraturannya apa? Di sini guru sudah menetapkan posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Hasil dari guru yang berposisi kontrol seperti ini, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Jadinya paham konsekuensi apa yang sudah ia lakukan terhadap apa yang dia langgar. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer dan posisi kontrol sebagai pemantau tadi itu dianggap yang paling tepat untuk seorang guru. Posisi kontrol sebagai seorang manajer, di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Maka silakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku yang telah ia lakukan. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini suara guru sebaiknya tulus dan tidak terlalu keras. Ini posisi kontrol sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi mana yang paling tepat dan paling baik? Sebagai seorang apa? Sebagai seorang apa menurut Bapak Ibu? Sebagai seorang manajer, teman, dan juga bisa sebagai seorang pemantau. Dan posisi yang seperti penghukum dan pembuat rasa bersalah itu mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita setelah kita mengetahui tentang posisi kontrol ini. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Kenapa jadi namanya keyakinan kelas dan kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjawabkan Bapak Ibu? Ya, terima kasih Ibu Jahra. Nah, di sini mengapa jadi namanya keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan kelas awal mulanya. Nah, kenapa jadi disebut keyakinan? Karena keyakinan kelas ini dibuat melibatkan guru dan anak dan melibatkan siswa. Jadi tidak hanya ujar guru, kata guru, tapi juga sesuai dengan persetujuan siswa. Ini karena yang menjalankannya adalah siswa. Nah, keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas itu harus melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat yang tadi kita sama-sama dengan anak. Nah, keyakinan kelas ini dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas kita bisa berubah sesuai dengan waktu. Nah, kemudian keyakinan kelas ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin dari muncul di dalam diri dia sendiri. Nah, ini tadilah yang disebut sebagai motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, dan bukan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi. Nah, Bapak Ibu, waktu MPLS kemarin, kita kan belum belajar. Nah, di situ ulun ada sedikit sama anak murid itu membuat kesepakatan kelas. Jadi ini contoh kesepakatan kelas kami. Nah, di sini sebelumnya ada ulun tanyakan sama anak murid, kira-kira peraturan dalam kelas kita apa? Nah, mereka menjawab datang tepat waktu. Berarti, nah, untuk pembuatan kesepakatan kelas sendiri itu tidak boleh menggunakan kalimat yang bernada negatif. Makanya di situ dituliskan datang tepat waktu, berpakaian rapi di sekolah, bersikap sopan santun, saling menghormati, saling membantu antar teman, dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Ini adalah contoh kesepakatan kelas yang ulun buat bersama anak murid ulun. Nah, di sini ulun melibatkan anak murid ulun sendiri. Jadi kita sama-sama membuat kesepakatan kelas
Nah di situ ada persetujuan. Jadi ini istilahnya selingan aja lah. Jadi karena waktu ulun print, ulun minta anak yang memotong, ulun minta anak yang menempel, dan anak sendiri yang kayak kita cap jari. Jadi kisah-kisahannya seperti itu, supaya mereka tahu bahwa persetujuan apa, kesepakatan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kesepakatan kelas ini bisa kita buat dalam memulai pembelajaran yang pertama tadi. Jadi kita tahu, nah ketika anak berbuat salah, kita bisa menanyakan tentang kesepakatan kelas kita apa. Kapan kitanya SD? Dan mereka sadar, menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti yang dikatakan Ibu Zahra tadi, ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama paling bawah yaitu menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kita masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Semua ini kaitannya dengan dari awal yang ungkapan tadi sampai di akhir tadi. Melihat tentang posisi kontrol, tentang hukuman, konsekuensi, sampai ke segitiga restitusi dan kebutuhan hidup. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dari sini, menstabilkan identitas ini kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kita tahu tadi di awal, anak yang berperilaku menyimpang seperti ini karena ada kebutuhan dasar dari dirinya yang tidak terpenuhi. Nah, di situ kita lihat, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada kekurangan. Biasanya kalau dalam sebuah percakapan, sebenarnya kita tidak sadar, kita sudah melakukan segitiga restitusi ini dalam diri kita. Contoh kita lihat ada anak yang bertengkar, kita pasti menanyakan kepada anak, kenapa jadi laki? Nah, kita menanyakan alasan. Ketika kita menanyakan alasan itu termasuk dalam menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Sama kayak Doni tadi. Doni yang iseng, padahal dia iseng. Isengnya itu kenapa? Karena dia merasa senang melihat kawan-kawannya. Di sini dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi kita tahu bahwa tidak selamanya anak itu pasti salah. Hari ini dia melakukan kesalahan, besok belum tentu dia melakukan kesalahan. Nah, jika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Nah, namun bila kita memahami alasan yang melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Setiap tindakan yang kita lakukan itu adalah suatu tujuan dari diri kita untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan kita pasti tahu apa yang dilakukan anak itu memiliki alasannya sendiri. Nah, jika kita sudah melakukan 2 tahapan tadi, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, saat semuanya sudah tercapai, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, dan berpindah dari orang yang tadinya salah menjadi orang yang benar. Yes. Biasanya kalimat-kalimat dari tahapan menanyakan keyakinan ini yaitu kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, makanya ini tadi ada tentang keyakinan kelas. Jadi apa yang ditanyakan dengan anak, apa yang sudah dia lakukan, apakah dia masih ingat dengan keyakinan kelas. Di sini ada contoh skenario percakapan. Di sini kurang jelas kelihatan Bapak Ibu lah.
Nah, dari kecakapan di sini ada ulun sendiri contohnya sebagai guru dan ada murid ulun. Nah, di sini kisahnya murid ulun ini melakukan kesalahannya itu berkata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata yang kasar. Nah, di sini lihat tadi ini yang ulun ucapkan. Tadi ibu dengar dari teman-teman sepertinya Sarina dalam masalah. Ada yang bisa ibu bantu? Apa yang terjadi? Saat kita mengutarakan kata-kata seperti itu kita sudah melakukan tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu apa yang sedang terjadi pada anak. Nah, nanti anak akan menjawab, dia pasti akan menjawab, iya bu, tadi saat istirahat saya kan ingin jajan. Nah, ternyata saya janjian ke kantin sama teman-teman, tapi saya ditinggalkan teman-teman. Lalu saya tidak sengaja berkata yang tidak sopan. Kita sudah tahu alasannya. Jadinya mengatakan kata-kata yang tidak sopan tadi karena ia ditinggalkan kawan-kawannya. Jadi di guru lagi loh yang berbicara. Jadi Herlina berkata tidak sopan karena ditinggalkan teman-temannya saat ini jajan bersama. Lu yakinkan? Lu tanyakan balik kepada anak. Nah, di sini iya bu, tapi saya benar-benar tidak sengaja. Lalu, tapi apakah Herlina tahu kalau Herlina berada dalam masalah sekarang? Iya bu, katanya. Di sini ibu bukan mencari siapa yang salah. Ibu mengajak Herlina berbicara untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah ini. Nah, di sini sudah masuk ke dalam tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini lalu kira-kira bagaimana caranya Herlina memperbaiki masalah ini? Nah, inilah tadi bedanya restitusi sama hukuman dan konsekuensi. Di restitusi ini kita menanyakan kepada anak, kayak apa caranya supaya Inya bisa baik lagi. Kita memperbaiki, sama-sama dengan anak memperbaiki. Nah, di sini katanya Herlina, saya akan meminta maaf karena sudah berkata yang tidak sopan. Sudah ketahuan kenapa jadinya berucap kata yang tidak sopan tadi. Nah, lalu di sini, baik, nah itu bisa dilakukan. Lalu Herlina ingat tidak dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati di awal semester tadi. Nah, inilah pentingnya keyakinan kelas itu harus ada di dalam kelas kita masing-masing. Nah, di sini ingat ya, diajarnya si murid, ingat bu ya. Nah, lalu apa kesepakatannya? Nah, datang tepat waktu, rukun dengan teman, berkata yang sopan di dalam kelas. Nah, di sini saat kita menanyakan tentang kesepakatan kelas atau nilai kebajikan tadi, itu sudah masuk ke dalam tahapan segitiga restitusi yang terakhir. Di sini jadi kesepakatan kita adalah berkata sopan di dalam kelas. Nah, jadi siswa, jadi Herlina tadi, nah saya akan berkata sopan di dalam kelas dan saya akan meminta maaf karena berkata tidak sopan kepada teman-teman saat istirahat tadi. Ketika guru melakukan semua itu, maka guru sudah melakukan praktik segitiga restitusi. Dan sebenarnya praktik segitiga restitusi ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Mungkin itu saja yang bisa Ulun sampaikan. Banyak kekurangan yang dari Ulun sampaikan. Ulun hanya membagikan apa yang kami dapatkan selama mengikuti pendidikan. Kami membagikan kepada buan yang semua. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Karena tujuan pendidikan itu kita menjadikan anak sesuai dengan kodrat zamannya. Dan kita sebagai guru harus melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikian penyampaian diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang sudah saya lakukan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Nur Islami. Saya adalah guru kelas 3 dari SD Queen Curucop 1. Tanggapan saya dari penyampaian yang diberikan oleh Ibu Rahayu tadi, saya mendapatkan banyak insight baru mengenai budaya positif yang bisa saya implementasikan di sekolah dan terutama di kelas saya. Dan dari penyampaian itu juga saya mendapatkan banyak motivasi baru untuk belajar lebih banyak lagi dan juga untuk mempraktekkan atau mengimplementasikan apa-apa saja yang sudah saya dapatkan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rahayu.